Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Di antaranya, kereta tabrak minibus di Pasuruan, 4 orang tewas. Polisi Polres Ngawi gelar rekonstruksi suami bunuh istri. Calon haji berusia 1 abad lebih asal Ponorogo berangkat ke Tanah Suci. Saudara, kecelakaan maut di perlintasan kereta kembali terjadi di Pasuruan. Kali ini minibus ditabrak kereta Pandalungan hingga terseret 100 meter. Akibat peristiwa tersebut 4 orang meninggal dunia sedangkan 3 lainnya terluka berat. Petugas Daob 9 Jember bersama anggota TNI dan Polri serta warga berupaya mengevakuasi penumpang minibus yang terjebak di kabin yang ringsek. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus menyeberangi rawa untuk menuju jalan utama. Minibus ini rusak parah tertabrak dan terseret kereta api Pandalungan Jakarta Jember di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Selasa pagi. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia di lokasi, sementara 3 orang terluka berat. Seluruh korban tewas dan luka-luka dibawa ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Menurut salah satu warga, kecelakaan terjadi di pintu perlintasan berpalang pintu, namun belum dioperasikan. Diduga pengemudi minibus tidak memperhatikan aba-aba relawan penjaga palang pintu saat kereta akan melintas hingga menghantam dan sempat terseret 100 meter. 7 orang penuh. Terus itu dari arah? Dari arah selatan. Mau ke Pondok Pesantren itu ke Gulapi. Terus mau ke Sowan. Terus setelah masuk perlintasan sudah dihatang sama relawan. Ternyata dia merespon gitu. Dihadang itu. Jadi ya terpaksa gimana lagi daripada nabrak yang relawannya. Sempat terseret berapa meter, Pak? Mobil ini, Pak? 200 meteran, Mas. 200 meter. Itu perlintasan belum fungsi. Menurut Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Andria Diana Putra, palang pintu perlintasan belum dapat dioperasikan dan hanya mengandalkan bantuan relawan untuk mengatur pemberhentian kendaraan yang melintas. Dan itu sempat ada apa-apa untuk berhenti, sopir kok nggak mau itu? Nah, ini masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi. Jadi sementara masih dimanualkan, istilahnya di relawan. Nanti masih kita dalami bagaimana kok bisa terjadi hal ini. Penumpangnya berapa? Sementara yang kita peroleh informasinya 7 orang. Plus supir itu? Ya, 7 orang plus supir. Nanti masih kita dalami lah nanti data lengkapnya seperti apa. Anggota Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini dengan meminta beberapa keterangan saksi di lokasi kejadian. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Seorang pria di Lamongan tewas tenggelam di sebuah waduk di Lamongan. Korban diduga tidak bisa berenang saat berusaha mencari titik pemancingan ke tengah waduk. 4 teman korban panik dan langsung minta pertolongan warga. Warga desa Ploso Setro, Kecamatan Pucuk, Lamongan dikejutkan tewasnya pemancing di waduk desa. Korban bernama Slamet Winarto, warga desa Waruwetan, Kecamatan Pucuk, tenggelam karena diduga tidak bisa berenang. Menurut sejumlah saksi, pria berusia 43 tahun itu bersama 4 temannya berangkat memancing di waduk desa Ploso Setro.
4 temannya sudah mendahului berenang ke tengah waduk yang dangkal untuk memancing ikan. Korban yang hendak ikut ke tengah waduk membawa timba sebagai pelampung, namun tiba-tiba timbanya tenggelam hingga korban ikut tenggelam. 4 temannya tidak bisa menolong karena korban sudah tenggelam. Petugas BPBD Lamongan dan warga menemukan jasad korban tak jauh dari lokasi tenggelam. Ini salah satu warga saya, Pak, ya. Ini tadi pagi dia bersama teman-temannya sudah ada rencana mancing ke tempat rawa ini di Rawa Waretan ini. Setelah ditemukan, jasad korban dievakuasi petugas dari BPBD Lamongan dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Diduga akibat korsleting listrik, gudang dan rumah di Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat kejadian pemilik rumah berada di luar. Api berkobar melahap gudang barang rongsokan dan rumah di Kelurahan Porong Sidoarjo diduga akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Lokasi kebakaran di permukiman padat menyebabkan warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dibantu warga, dalam 1 jam petugas memadamkan api dengan membasahi lokasi agar api tidak menyebar. Masih kebakaran jam berapa dan ini ada berapa rumah sih? Kalau informasi kebakaran ini ada sekitar jam 4 dan seperempat. Kebakaran seperempat ya kejadian ini ada 2 rumah. Kalau di sini jumlah keseluruhan ada 80 kakak. Padat penduduk di sini, Bu, ya? Padat penduduk, betul. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut sebab pemilik sedang tidak ada dalam rumah. Imbas dari kebakaran hebat yang melanda 2 bangunan itu, kerugian pemilik rumah ditaksir merugi puluhan juta rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi Polres Ngawi gelar rekonstruksi suami bunuh istri. Saudara, informasi selengkapnya saat lagi.